Bapak Ibu, berikut kita ungkap 4 info penting terkait dengan info baru kenaikan gaji bagi pensiunan di tahun 2025 yang mana Taspen ungkap regulasinya. Apakah regulasinya sudah ada? Nah, nanti akan ada jawaban dari Taspen. Kemudian kedua, terkait dengan pensiunan yang pindah ambil gaji atau pindah mitra bayar, serta gaji pensiun yang tidak dibayarkan lagi oleh 3 bank ini, dan gaji pensiun yang diantar langsung ke rumah Bapak Ibu sekalian. Mari kita lanjut ke pembahasan. Ada 4 poin utama yang kita bahas dalam video kita kali ini. Yang pertama tentu terkait dengan kenaikan gaji di tahun 2025, karena sekarang sudah memasuki bulan Juli, tanggal 7 Juli. Artinya sudah memasuki hampir pertengahan bulan Juli dan sebentar lagi bulan Agustus. Apakah kenaikan gaji akan dilaksanakan di bulan Agustus? Dan ternyata Taspen ungkap regulasinya. Apakah sudah ada regulasinya dan kapan mulai diberlakukan? Dan ketiga, pensiun yang pindah mitra bayar ke bank atau yang mana pensiunan yang ingin mengajukan pemindahan pengambilan gaji. Dan yang ketiga, ada 3 bank yang berhenti membayar gaji pensiun. Jadi gaji pensiunan tidak dibayarkan lagi oleh 3 bank ini. Kita masuk di informasi pertama terkait dengan kenaikan gaji di tahun 2025. Bapak Ibu, simpang siur terkait dengan isu kenaikan gaji pensiunan PNS semakin santer menjelang pencairan pada Juli 2025 kemarin dan sampai saat ini di bulan Agustus 2025 akan memasuki bulan Agustus, kenaikan gaji ini masih terngiang-ngiang sampai di telinga kita. Pertanyaannya, adakah perubahan atau kenaikan gaji pensiun pada 2025 menurut peraturan pemerintah? Isu kenaikan gaji pensiunan PNS sebesar 16% pada pertengahan 2025 beredar setelah Hari Raya Idul Fitri. Dan bahkan sekarang ada lagi isu terkait dengan 200%. Namun, sejauh ini pemerintah belum mengumumkan secara resmi tentang penetapan kenaikan gaji ASN dan pensiunan. Varian gaji pensiunan bergantung pada golongan terakhir saat pensiun. Penerima gaji pensiun wajib melakukan autentikasi dan enrollment lebih dahulu agar dana dapat dicairkan oleh PT Taspen. Prosesnya cukup mudah, pensiunan dapat melakukan cek melalui ponsel di aplikasi andal by Taspen. Lantas bagaimana dengan PP terkait dengan gaji pensiun PNS tahun 2025? Adakah perubahan? Pemerintah mengeluarkan PP nomor 11 tahun 2025 untuk menggantikan PP nomor 14 tahun 2024. Peraturan tersebut mengatur tentang pemberian tunjangan hari raya dan gaji ke-13 kepada aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan tahun 2025. Artinya PP tersebut hanya mengatur seluruh hal yang berkaitan dengan THR dan gaji ke-13, bukan terkait dengan penetapan kenaikan gaji PNS maupun pensiunan. PT Taspen menyatakan melalui akun resminya, sejauh ini belum ada perubahan regulasi dari pemerintah mengenai kenaikan gaji PNS dan pensiunan. Ya, jadi belum ada perubahan regulasi dari pemerintah mengenai kenaikan gaji PNS dan pensiunan. Sehingga ketentuan penentuan gaji pensiunan masih tetap mengikuti PP nomor 8 tahun 2024 yang merupakan kelanjutan dari kebijakan sebelumnya. PT Taspen juga mengimbau masyarakat untuk tidak mudah termakan hoax. Selain itu, Taspen juga mengingatkan soal modus penipuan berkedok tawaran yang menggiurkan. Kejahatan model ini biasanya mengklaim dapat mempercepat proses kenaikan dan pencairan gaji dengan meminta data pribadi. Bapak Ibu sekalian, kita lihat di informasi baru-baru ini, Taspen membocorkan terkait dengan jadwal kenaikan gaji dan bahkan regulasinya. Terkait dengan jadwal dan regulasi, akhirnya Taspen buka suara. Nah, ini ada yang bertanya apakah betul per Agustus 2025 pensiunan akan mengalami kenaikan gaji 12%. Taspen menjawab, kenaikan gaji akan dibayarkan sesuai regulasi yang berlaku.
Saat ini belum ada regulasi ataupun informasi resmi dari pemerintah. Nah, jadi terkait dengan jadwal kenaikan gaji ini belum ada jadwalnya. Karena hingga saat ini regulasinya pun belum ada dan belum bisa dipastikan kapan akan diberlakukan kenaikan gaji ini. Di sisi lain, Taspen pun mengungkapkan bahwa ada yang bertanya juga, apakah pensiunan akan naik gaji di tahun 2025? Kata Taspen, saat ini Taspen belum menerima surat edaran resmi dari pemerintah terkait kenaikan gaji peserta pensiun. Mohon menunggu informasi resminya. Nah, itu ya, terkait dengan jadwal dan regulasinya hingga saat ini belum ada. Sehingga kita diharapkan masih bersabar menunggu informasi resminya melalui informasi media sosial resmi dari Taspen. Tidak hanya itu, para pensiunan juga masih bertanya, apakah bisa pindah mitra bayar dari pos ke bank, katanya. Jadi bagi Bapak Ibu yang gajinya sebelumnya pengambilan gaji itu dari pos, mau pindah ke bank, bisa. Bapak Ibu silakan melakukan pemindahan mitra bayar atau pemindahan pengambilan gaji, diajukan ya, menggunakan bank nasional atau bank daerah dengan datang langsung ke kantor cabang Taspen atau melalui secara online di tos.taspen.co.id. Jadi bagi Bapak Ibu yang pindah gajinya dari pos ke bank itu bisa, silakan mengurus, silakan kunjungi kantor Taspen. Nah, itu ya. Kemudian ada lagi beberapa pertanyaan dari peserta Taspen. Nah, ternyata ada 3 bank yang berhenti membayar gaji pensiun. Artinya, gaji pensiun tidak dibayarkan lagi oleh 3 bank ini. Lantas bank apa saja yang tidak membayarkan lagi gaji pensiun? Hal ini sejalan dengan pertanyaan ya. Dapat informasi baru, katanya penerima pensiun tidak lagi ditransfer, melainkan harus diambil melalui Pos Indonesia. Nah, Taspen menjawab bahwa perpindahan mitra bayar ke pos bagi penerima pensiun yang sebelumnya terdaftar pada BWS, BTPN, dan KB Bukopin. Jadi ada 3 bank yang berhenti membayar gaji pensiun dan dipindahkan ke kantor pos, yaitu adalah Bank BWS, Bank BTPN, dan KB Bukopin. Lantas ada juga yang bertanya, kalau pensiunan yang masih ada pinjaman di BTPN, apakah pindah ke kantor pos juga? Dan dijawab oleh Taspen bahwa apabila Bapak Ibu masih memiliki pinjaman, maka gaji pensiun tetap dibayarkan melalui BTPN Sobat. Jadi apabila Bapak Ibu masih ada pinjaman di 3 bank tersebut, maka Bapak Ibu tetap mengambil gaji di sana, tidak dialihkan pembayarannya ke pos. Jadi yang dialihkan ke pos itu hanya mereka yang tidak memiliki pinjaman di bank BTPN, bank BWS, atau bank KB Bukopin. Nah, ini ada juga yang bertanya, jadi ketika gaji pensiun itu dipindahkan, dicairkan melalui BTPN dan BWS, ya ke kantor pos, apakah tunjangan pensiun juga cair di kantor pos? Jawabannya adalah iya. Apabila dana pensiun dibayarkan melalui mitra bayar tersebut, maka pembayaran dipindahkan melalui kantor pos, termasuk juga tunjangan. Sebagai informasi bahwa gaji Bapak Ibu itu di setiap bulan itu adalah gaji pokok ditambah dengan tunjangan. Apabila gaji dipindahkan ke kantor pos, otomatis beserta tunjangannya juga dipindahkan ke kantor pos. Jadi tidak dipisah-pisah. Nah, seperti itu ya. Nah, ada juga yang komentar, katanya sekarang ini harus repot ke Pos Indonesia. Jadi enakan kayak kemarin, autentikasi, terus mengambil gaji di ATM. Nah, ternyata sebenarnya kalau Bapak Ibu dipindahkan ke kantor pos, bisa juga ngambil gaji di ATM. Nah, bagaimana caranya? Nah, berikut caranya. Jadi kalau Bapak Ibu dipindahkan ke kantor pos, pengambil gajinya itu tidak hanya mengambil di kantor pos, tetapi bisa yang pertama, tentu outlet kantor pos ya, seluruh Indonesia dengan menunjukkan identitas pensiun. Kedua, Bapak Ibu juga bisa mengambil gaji di Indomaret. Nah, tapi syaratnya Bapak Ibu harus install dulu aplikasi PosPay di handphonenya. Kemudian untuk registrasi, nanti silakan minta bantuan ke petugas kantor pos. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu juga bisa mengambil gaji di mesin ATM tanpa kartu. Jadi bagi Bapak Ibu yang sudah memiliki akun atau aplikasi PosPay, itu bisa datang ke mesin ATM,
Silakan ambil gaji dengan menggunakan aplikasi dan klik menu mesin ATM tanpa kartu. Nah, bagaimana caranya? Nanti Bapak Ibu bisa minta bantuan juga ke petugas kantor pos bagaimana caranya. Kemudian Bapak Ibu juga ada layanan antar pembayaran pensiun. Bagi pensiun yang sudah uzur atau sakit, itu nanti PT Pos memiliki layanan antar pembayaran pensiun, yang mana gajinya ini nanti akan langsung diantar ke rumah Bapak Ibu sekalian. Tentu ini harus diajukan dulu permohonannya. Nah, ya. Nah, itulah informasi kita pada hari ini. Terima kasih, semoga bermanfaat bagi kita semua.